Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak dari kita yang sudah terbiasa melakukan wudhu setiap kali hendak menunaikan ibadah, tetapi seringkali kita tidak menyadari adanya kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat dalam pelaksanaannya. Sebagian besar orang mungkin merasa bahwa wudhu adalah ritual yang sederhana, padahal ada aspek-aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kesempurnaannya. Tak jarang kita mendengar atau bahkan mengalami sendiri, betapa banyak orang yang hanya menjalankan wudhu tanpa benar-benar memahami hakikat dan tata caranya yang benar. Mungkin kita terlalu sering tergesa-gesa dalam melakukannya, atau malah tanpa sadar membiasakan kebiasaan yang bisa merusak nilai dari ibadah itu sendiri. Padahal, setiap langkah dalam wudhu memiliki tujuan yang lebih dari sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga menyucikan jiwa kita sebagai persiapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengikuti sunnah yang benar dan memperhatikan setiap detail, kita dapat menjadikan wudhu sebagai sarana penyucian diri yang sesungguhnya. Berikut ini 10 kebiasaan wudhu yang harus segera ditinggalkan, menurut pengetahuan yang islami. 1. Melakukan wudhu dengan air yang berlebihan, israf. Dalam ajaran Islam, penggunaan air secara berlebihan dalam wudhu termasuk salah satu bentuk israf yang harus dihindari karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Dan makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Meskipun air merupakan sumber daya yang melimpah di beberapa tempat, umat Islam diingatkan untuk menggunakannya secara hemat dan bijaksana. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan ada kaum dari umat ini yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa." Hadits ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak menggunakan air secara berlebihan ketika berwudhu, bahkan ketika berada di sumber air yang melimpah seperti sungai. Rasulullah sendiri dikenal sangat hemat dalam penggunaan air saat wudhu, cukup dengan 1 atau 2 mat air, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai kitab hadits. Berlebihan dalam menggunakan air tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Air yang terbuang sia-sia berkontribusi pada krisis air bersih yang semakin meluas di berbagai belahan dunia. Dalam perspektif sains, penggunaan air secara berlebihan meningkatkan polusi air limbah dan mengurangi cadangan air bersih. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal bersuci. Oleh karena itu, hemat air ketika berwudhu adalah bentuk manifestasi dari ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, kebiasaan israf juga dapat merusak kesadaran spiritual selama berwudhu, karena fokus kita teralihkan pada pemakaian air yang tidak perlu. Dalam wudhu, yang lebih penting adalah ketelitian dan kesempurnaan mencuci anggota tubuh, bukan jumlah air yang digunakan. Jika kita menggunakan air secara berlebihan, maka kita berisiko mengurangi pahala yang seharusnya kita peroleh dari wudhu. Kebiasaan ini juga dapat menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan jika kita sadar akan dampaknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar dari Rasulullah tentang cara melakukan wudhu dengan benar dan hemat. Mengurangi israf dalam wudhu bukan hanya melibatkan kesadaran, tetapi juga komitmen untuk memperbaiki kebiasaan kita sehari-hari. Dengan menghindari kebiasaan ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga membantu menjaga kelestarian alam. Di zaman modern ini, penghematan air merupakan salah satu bentuk kepedulian yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya, menghindari israf dalam wudhu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bukti nyata dari rasa syukur atas nikmat air yang telah diberikan. 2. Tidak tertib dalam urutan wudhu. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah memberikan panduan yang jelas tentang urutan anggota tubuh yang harus dibasuh saat wudhu. Basuhlah wajahmu, kedua tanganmu hingga siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Ayat ini menegaskan pentingnya mengikuti urutan yang telah ditetapkan, karena wudhu adalah bagian dari ibadah yang memiliki aturan khusus. Tidak tertib dalam urutan wudhu dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga wudhu tersebut tidak sah. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Mulailah dengan apa yang Allah mulai."
Perintah ini menunjukkan bahwa urutan dalam wudhu bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari kepatuhan terhadap syariat. Ketidaktertiban dalam wudhu seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya perhatian terhadap tuntunan Rasulullah. Padahal, mengikuti urutan yang benar menunjukkan rasa hormat kita terhadap aturan yang telah Allah tetapkan. Selain itu, urutan dalam wudhu juga memiliki hikmah tersendiri, seperti membantu menjaga konsentrasi dan kesucian niat selama bersuci. Secara logis, mengikuti urutan membantu kita menjalani proses wudhu dengan lebih sistematis dan efisien. Ketertiban dalam wudhu mencerminkan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, yang merupakan inti dari ibadah. Mengabaikan urutan wudhu dapat menjadi tanda kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan syariat. Rasulullah mencontohkan wudhu yang tertib dalam berbagai kesempatan, sehingga umat Islam memiliki teladan yang jelas. Dalam berbagai riwayat hadits, Nabi selalu memulai wudhu dengan mencuci wajah, lalu tangan, mengusap kepala, dan terakhir membasuh kaki. Urutan ini bukan hanya kebiasaan, tetapi menjadi standar dalam syariat yang tidak boleh diubah. Mengikuti urutan yang benar juga membantu kita untuk tetap fokus pada niat awal, yaitu menyucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Kesalahan urutan dalam wudhu seringkali terjadi ketika seseorang tergesa-gesa atau tidak memperhatikan panduan yang diajarkan Rasulullah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memahami tata cara wudhu yang benar sejak dini. Dengan menjaga ketertiban dalam wudhu, kita tidak hanya menjaga kesucian fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Pada akhirnya, tertib dalam wudhu adalah cerminan dari sikap takwa dan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya. Maka, setiap muslim perlu menjadikan ketertiban dalam wudhu sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari yang tidak boleh diabaikan. 3. Mengabaikan kebersihan air wudhu. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri." Kebersihan air yang digunakan untuk wudhu sangat penting karena wudhu adalah proses penyucian fisik dan spiritual. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang, lalu dia mandi di dalamnya." Hadits ini menunjukkan larangan menggunakan air yang tercemar untuk bersuci, termasuk dalam wudhu. Air yang digunakan untuk wudhu haruslah suci dan menyucikan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fikih Islam. Mengabaikan kebersihan air wudhu dapat menyebabkan wudhu menjadi tidak sah, sehingga ibadah yang dilakukan setelahnya juga tidak sah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menggunakan air dari sumber yang tidak terjamin kebersihannya tanpa memeriksa terlebih dahulu. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip Islam yang sangat menekankan kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, air yang kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit atau infeksi, yang akhirnya mengganggu ibadah kita. Secara ilmiah, air yang tercemar mengandung bakteri, virus, atau bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, memastikan kebersihan air wudhu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan lingkungan. Kebersihan air tidak hanya berkaitan dengan syarat sahnya wudhu, tetapi juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap nikmat Allah. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari iman, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi, kebersihan adalah sebagian dari iman, hadits riwayat Muslim. Menggunakan air yang tidak bersih untuk wudhu dapat merusak makna spiritual dari wudhu itu sendiri. Selain itu, perilaku ini juga menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat air yang Allah berikan. Rasulullah selalu memastikan bahwa air yang beliau gunakan untuk wudhu adalah air yang suci dan menyucikan. Umat Islam harus meneladani Rasulullah dengan selalu memperhatikan kualitas air yang digunakan dalam berwudhu. Dalam konteks modern, kita juga harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber air bersih, agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Mengabaikan kebersihan air wudhu bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga dapat merugikan komunitas secara keseluruhan. Dengan menjaga kebersihan air wudhu, kita tidak hanya memenuhi syarat ibadah, tetapi juga melestarikan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. 4. Membasuh secara tidak sempurna. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6,
Allah berfirman, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu, yang mengajarkan pentingnya penyucian yang sempurna pada setiap anggota tubuh saat wudhu. Penyucian yang tidak sempurna dalam wudhu dapat terjadi jika seseorang tidak memastikan bahwa setiap bagian yang diwajibkan telah tersentuh air secara merata. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu dari neraka. Hadits tersebut menyatakan bahwa mengabaikan seluruh bagian tubuh untuk dibersihkan merupakan celah yang berpotensi menjerumuskan ke dalam dosa. Proses wudhu yang tidak sempurna mengandung risiko bahwa sisa kotoran atau najis tetap menempel pada bagian tubuh yang seharusnya bersih. Hal ini secara tidak langsung melemahkan makna penyucian fisik yang sebenarnya mencerminkan penyucian spiritual. Sebagai bagian dari ibadah, wudhu harus dilakukan dengan penuh konsentrasi agar setiap anggota tubuh, mulai dari wajah hingga kaki, terjamin kebersihannya. Kesempurnaan wudhu dapat meningkatkan keimanan dan rasa hormat terhadap perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Secara logis, setiap bagian yang tidak dibasuh dengan sempurna dapat diibaratkan sebagai celah dalam upaya membangun pertahanan spiritual seseorang. Dalam praktik sehari-hari, seringkali umat Islam terburu-buru sehingga melewatkan beberapa bagian penting dalam proses wudhu. Hal ini menjadikan wudhu sebagai rutinitas yang harus direfleksikan secara mendalam untuk menghindari kesalahan teknis yang fatal. Rasulullah selalu mencontohkan cara wudhu yang teliti sehingga setiap anggota tubuh mendapatkan perlakuan yang tepat. Penyempurnaan wudhu merupakan bagian dari usaha pembaruan spiritual yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Hal ini penting mengingat setiap kesempurnaan dalam wudhu adalah manifestasi pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam konteks sains modern, air sebagai media pembersih harus merata untuk membasmi seluruh kuman dan bakteri yang mungkin menempel. Penerapan prinsip kebersihan ini relevan untuk menghindari potensi penyebaran penyakit melalui kulit yang belum bersih. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menyentuh seluruh anggota tubuh dalam wudhu sangatlah krusial. Kesalahan dalam wudhu seolah mengaburkan esensi ibadah yang mendalam dan mengurangi nilai spiritual dari penyucian itu sendiri. Dengan memperbaiki tata cara wudhu dan memastikan setiap bagian terbasuh, seseorang juga sedang membersihkan hati dan pikirannya. Akhirnya, penyempurnaan wudhu tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga merupakan simbol dedikasi seseorang dalam mencapai kebersihan spiritual dan fisik. 5. Tidak fokus dan tergesa-gesa dalam wudhu. Dalam Al-Quran Surat Taha ayat 14, Allah berfirman, dan dirikanlah solat untuk mengingatku, yang mengingatkan kita akan pentingnya konsentrasi dan ketenangan dalam ibadah, termasuk wudhu. Wudhu yang dilakukan dengan tergesa-gesa seringkali membuat seseorang kehilangan esensi dari kegiatan penyucian itu sendiri. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, jika kamu hendak solat, sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah kiblat. Pesan ini menekankan bahwa ketelitian dalam melakukan wudhu merupakan prasyarat penting sebelum melangkah ke ibadah solat. Terburu-buru dalam wudhu dapat menyebabkan kesalahan seperti kurang membasuh bagian tertentu atau tidak menggosok anggota tubuh dengan seksama. Tidak fokus saat wudhu juga mengurangi kesempatan untuk merenungkan makna spiritual dari setiap langkah penyucian yang telah diajarkan oleh Nabi. Secara logis, ketika seseorang tergesa-gesa, ia cenderung melewatkan detail-detail penting yang telah diatur dalam tata cara wudhu. Dalam praktik modern, aktivitas yang serba cepat seringkali membuat umat kehilangan momen untuk berintrospeksi diri melalui ibadah wudhu. Wudhu seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan penuh khusyuk untuk membangun koneksi yang mendalam dengan Sang Pencipta. Metode penyucian yang dilakukan dengan cepat bisa saja mengurangi manfaat fisik dan spiritual yang ingin dicapai melalui wudhu. Hal ini tentunya mengurangi kualitas keimanan dan kesucian hati seseorang menjelang solat. Fokus yang hilang juga berarti niat wudhu menjadi hanya ritual kosong tanpa makna yang mendalam. Rasulullah selalu memperhatikan ketenangan dan keteraturan dalam setiap langkah ibadahnya, termasuk wudhu. Dengan meniru teladan Nabi, setiap muslim seharusnya mengambil waktu yang cukup untuk melaksanakan setiap tahapan wudhu dengan penuh hikmat. Konsep wudhu yang penuh perhatian menguatkan disiplin dan memupuk kesadaran spiritual dalam diri individu. Dalam kehidupan sehari-hari, meluangkan waktu beberapa menit tambahan dapat meningkatkan mutu ibadah secara signifikan.
Kesibukan duniawi tidak seharusnya membuat kita mengorbankan kualitas ibadah yang merupakan hubungan langsung dengan Allah. Wudhu yang penuh kehusyukan akan membawa dampak positif tidak hanya pada kesucian jasmani, tetapi juga rohani. Ketenangan saat berwudhu membantu memusatkan pikiran pada hakikat penyucian diri sebagai persiapan menghadapi ibadah utama. Dengan demikian, menghindari tergesa-gesa dalam wudhu adalah upaya untuk menjaga kualitas ibadah dan meningkatkan keimanan kepada Sang Pencipta. 6. Tidak menggosok bagian yang dicuci. Dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4, Allah memerintahkan, dan bersihkanlah pakaianmu, yang mengandung pesan untuk membersihkan diri secara menyeluruh. Menggosok anggota tubuh selama wudhu merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kotoran dan bekas noda benar-benar hilang. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sangat teliti dalam membersihkan jari-jarinya selama wudhu. Kebiasaan tidak menggosok bagian yang dicuci dapat menimbulkan celah di mana residu kotoran tetap menempel dan mengganggu kesucian. Proses menggosok selama wudhu memaksimalkan fungsi air sebagai media pembersih, sehingga setiap pori-pori kulit mendapatkan perlakuan yang optimal. Secara ilmiah, gosokan tambahan membantu mengangkat kotoran yang mungkin tidak terlepas hanya dengan aliran air saja. Penggunaan metode gosok yang benar merupakan paduan antara prinsip fisika dan hikmah spiritual yang diajarkan oleh Nabi. Dengan menggosok setiap bagian yang telah dibasuh, kualitas wudhu menjadi lebih sempurna dan mendalam. Hal ini tidak hanya penting untuk sahnya ibadah, tetapi juga sebagai upaya menjaga kesehatan kulit dari sisa-sisa kotoran. Dalam praktik wudhu, gosokan merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan karena menunjukkan kepatuhan terhadap sunnah Nabi. Setiap gerakan dalam wudhu, termasuk menggosok, mengandung nilai simbolis sebagai upaya menghilangkan dosa dan kekotoran hati. Melalui gosokan, seseorang diingatkan bahwa pembersihan fisik juga merupakan refleksi dari pembersihan batin. Rasulullah sendiri telah mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan bagian yang penting dalam proses wudhu, termasuk dengan cara menggosok. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk memastikan bahwa semua bagian tubuh yang diwajibkan telah melalui proses gosok yang memadai. Kegagalan dalam tahap ini bisa mengakibatkan wudhu menjadi tidak sempurna, yang pada gilirannya mempengaruhi keabsahan ibadah solat. Dalam keseharian, memperhatikan detail seperti ini merupakan bentuk disiplin dan konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam. Teknologi modern bahkan telah mendukung praktik kebersihan dengan menekankan pentingnya gesekan mekanis dalam proses pembersihan. Dengan menerapkan teknik yang dianjurkan oleh Rasulullah, umat Islam dapat memastikan bahwa wudhu mereka tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga proses penyucian yang hakiki. Setiap goresan yang dilakukan saat menggosok adalah bentuk ibadah dan pengingat akan pentingnya menjaga kesucian diri. Akhirnya, menggosok bagian yang dicuci dalam wudhu merupakan manifestasi nyata dari ketaatan dan kesungguhan hati untuk mendapatkan ridho Allah. 7. Meninggalkan sunnah-sunnah wudhu. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Sungguh, pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu," yang menegaskan bahwa mengikuti sunnah Nabi merupakan hal yang sangat penting. Sunnah-sunnah wudhu merupakan bagian integral dari tata cara penyucian yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada umatnya. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, dosanya keluar dari tubuhnya seolah-olah ia baru lahir dari ibunya. Hadits tersebut menggambarkan betapa besar manfaat yang terkandung dalam mengikuti sunnah wudhu yang telah ditetapkan oleh Nabi. Meninggalkan sunnah wudhu berarti mengabaikan teladan Nabi yang penuh hikmah dalam meningkatkan kualitas ibadah dan penyucian diri. Sunnah seperti memulai dengan membaca doa sebelum wudhu, menggunakan 3 kali untuk setiap bagian, dan menggosok setiap anggota tubuh memiliki nilai spiritual tersendiri. Tidak melaksanakan sunnah wudhu dapat membuat ibadah kita menjadi mekanis dan kehilangan nilai-nilai kehusyukan yang seharusnya ada. Rasulullah selalu mengajarkan bahwa setiap gerakan dalam wudhu memiliki hikmah, yang jika diabaikan akan mereduksi pahala ibadah tersebut. Secara logis, sunnah wudhu bukan hanya serangkaian gerakan fisik, melainkan juga merupakan proses refleksi dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam pelaksanaan sunnah wudhu, terdapat langkah-langkah yang meningkatkan kehusyukan dan konsentrasi sebelum melangkah ke ibadah solat.
Sunnah tersebut juga telah diindarkan oleh ulama terdahulu yang menjelaskan manfaat dalil-dalil keislaman dalam memperdalam spiritualitas wudhu. Dengan meninggalkan sunnah, seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sunnah wudhu menjadi jembatan antara aspek fisik dan spiritual dalam rangka mencapai kesucian yang utuh. Mengikuti sunnah juga berarti menjaga tradisi dan identitas keislaman yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Imam Syafi'i selalu menekankan pentingnya melaksanakan sunnah wudhu untuk memperoleh kesempurnaan ibadah. Dalam konteks modern, pengabaian sunnah bisa menjadi cerminan dari kecenderungan untuk mengubah tradisi ibadah secara sembarangan. Pemahaman mendalam tentang sunnah wudhu membuat kita lebih mampu mengapresiasi makna di balik setiap gerakan penyucian diri. Mengabaikan sunnah berarti melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kesempurnaan fisik dan spiritual yang akan membimbing kita menuju keridhaan Allah. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk mempelajari dan menerapkan sunnah wudhu dengan penuh konsistensi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas ibadah. Dengan menjadikan sunnah wudhu sebagai landasan, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban ritual, tetapi juga mengokohkan hubungan batin dengan Allah. 8. Menggunakan bahan yang menghalangi air. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Basuhlah wajahmu, kedua tanganmu hingga siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki," yang menekankan pentingnya air menyentuh setiap bagian yang diwajibkan. Penggunaan bahan-bahan yang dapat menghalangi air, seperti lotion atau minyak, saat berwudhu dapat mengganggu kesempurnaan pembersihan yang diharapkan. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengingatkan tentang pentingnya memastikan bahwa air benar-benar menyentuh seluruh permukaan kulit. Barang siapa yang menggunakan bahan penghalang, ia berisiko meninggalkan area tubuh yang tidak tersucikan secara sempurna. Secara ilmiah, lapisan-lapisan bahan tersebut dapat menghambat penetrasi air ke dalam pori-pori kulit sehingga kotoran atau residu tidak terangkat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi sah tidaknya wudhu, tetapi juga kesehatan kulit secara keseluruhan. Dalam praktik keislaman, penggunaan bahan-bahan yang dapat mengurangi efektivitas wudhu dianggap bertentangan dengan prinsip penyucian total yang diajarkan oleh Islam. Ulama menekankan agar umat Islam menggunakan air murni dan tidak mencampurnya dengan zat lain yang dapat menghalangi penyucian. Dengan menghindari penggunaan bahan tersebut, wudhu menjadi lebih sempurna dan mendekatkan diri kepada kehendak Allah. Dalam pandangan logis, wudhu adalah proses yang bersifat holistik dan setiap bagian tubuh harus mendapatkan peran penting dari air penyuci. Pemakaian lotion atau minyak yang tidak disengaja sebelum berwudhu dapat mengakibatkan sebagian tubuh tidak tersentuh air dengan maksimal. Melalui kesadaran yang tinggi, setiap muslim diharapkan memerhatikan kondisi kulitnya dan menghindari aplikasi zat yang dapat merusak keharmonisan wudhu. Dalam pandangan ilmiah, penghalang ini juga dapat menurunkan efektivitas pembersihan bakteri dan kuman, sehingga mengurangi aspek kesehatan dari wudhu itu sendiri. Rasulullah selalu mempraktikkan wudhu dengan memperhatikan agar tidak ada gangguan antara air dan kulit, sehingga setiap bagian mendapatkan penyucian sempurna. Menggunakan bahan penghalang secara tidak disadari telah mengikis nilai-nilai ibadah yang telah tertuang dalam sunnah dan fikih wudhu. Dalam konteks lingkungan modern, pemahaman tentang bahan yang menghalangi air juga berkaitan dengan upaya menjaga sumber daya air sebagai rahmat Allah. Oleh karena itu, sebaiknya setiap muslim mengevaluasi penggunaan produk-produk perawatan kulit yang dapat berdampak pada kehusyukan wudhu. Menjaga agar tidak ada penghalang dalam wudhu adalah bagian dari usaha memperbaiki kualitas ibadah serta menjaga kesempurnaan penyucian diri. Pemakaian produk yang mengandung bahan penghalang harus dihindari saat waktu-waktu khusus ibadah untuk memastikan seluruh bagian tubuh mendapat sentuhan air secara optimal. Dengan demikian, menghindari bahan penghalang dalam wudhu merupakan perwujudan ketaatan serta komitmen dalam menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan agama. 9. Tidak memperhatikan niat dalam wudhu. Dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya," yang menggarisbawahi pentingnya niat yang lurus dalam setiap ibadah. Niat merupakan fondasi dari setiap amal dalam Islam, termasuk wudhu, yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan keikhlasan.
Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, yang menekankan bahwa setiap gerakan ibadah tidaklah lengkap tanpa niat yang benar. Mengabaikan niat dalam wudhu berarti menjadikan ritual tersebut sebagai rutinitas mekanis, tanpa makna mendalam yang menghubungkan diri dengan Allah. Niat yang benar akan mengubah wudhu dari sekadar aksi fisik menjadi momen untuk penyucian jiwa dan penguatan keimanan. Secara logis, niat yang ikhlas dalam wudhu menjadi landasan yang mengarahkan seluruh amal ibadah seseorang agar diterima oleh Allah. Dalam praktik sehari-hari, seringkali manusia melakukan wudhu tanpa merenungkan makna spiritual di baliknya, sehingga kehilangan esensi ibadah. Ketiadaan niat yang kuat membuat setiap gerakan wudhu menjadi formalitas tanpa adanya sentuhan batin yang sesungguhnya. Menurut penjelasan ulama, niat adalah elemen yang memisahkan antara ibadah yang bermakna dan ritual yang kosong secara spiritual. Rasulullah selalu memulai setiap amalan, termasuk wudhu, dengan niat ikhlas yang mengutamakan ridho Allah semata. Hal ini mengajarkan kita bahwa wudhu bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga merupakan wadah untuk memperbaharui iman dan ketakwaan. Tanpa niat yang benar, penyucian diri dalam wudhu tidak akan menghasilkan dampak spiritual yang maksimal bagi jiwa. Niat yang tulus menciptakan fokus dan konsentrasi dalam setiap langkah wudhu, sehingga setiap anggota tubuh terlibat dalam ibadah dengan penuh kesadaran. Dalam perspektif sains modern, pikiran yang fokus dan tenang memiliki pengaruh positif dalam mengoptimalkan proses fisik, termasuk dalam penerapan kebersihan. Oleh karena itu, mengingat selalu tujuan utama wudhu sangatlah penting untuk menghidupkan kembali makna ibadah yang murni. Niat yang disertai kesadaran penuh akan mengubah setiap tetes air yang digunakan dalam wudhu menjadi sarana pembersih dosa dan kekotoran batin. Ulama menekankan bahwa ketulusan niat merupakan kunci agar seluruh amal ibadah diterima dan mendapatkan pahala dari Allah. Praktik wudhu yang disertai dengan niat ikhlas adalah bukti nyata penyerahan diri dan cinta kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap muslim dianjurkan untuk menyertakan niat yang kuat dan jelas dalam setiap wudhu sebagai pondasi keislaman. Akhirnya, memperhatikan niat dalam wudhu bukan hanya memenuhi syarat ritual, tetapi juga memperdalam makna spiritual yang akan mendekatkan hati kepada Allah. 10. Melakukan wudhu hanya sebagai rutinitas. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19, Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah yang mengingatkan kita untuk tidak menganggap ibadah hanya sebagai rutinitas belaka. Melakukan wudhu hanya sebagai rutinitas dapat mengaburkan makna spiritual dan nilai ibadah yang seharusnya menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudhu dengan baik, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadits tersebut mengandung pesan bahwa wudhu yang dilakukan dengan penuh perhatian dan kesungguhan memiliki dampak besar dalam penyucian jiwa. Jika wudhu menjadi rutinitas tanpa makna, maka setiap gerakan yang dilakukan akan kehilangan kekuatan untuk menyucikan hati dan pikiran. Rutinitas yang kosong dari kesadaran spiritual cenderung menjadikan ibadah sebagai kewajiban mekanis yang tidak menyentuh sisi batin manusia. Dalam perspektif logis, setiap ibadah termasuk wudhu seharusnya diperlakukan sebagai momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Banyak ulama menekankan pentingnya menghidupkan kembali keikhlasan dan kesadaran dalam setiap gerakan wudhu agar tidak menjadi semata ritual rutin. Rasulullah telah menunjukkan bahwa wudhu harus dilaksanakan dengan penuh rasa syukur dan konsentrasi, bukan sekadar kewajiban formal. Pengulangan yang tanpa pemaknaan akan membuat seseorang mudah terjebak dalam kebiasaan dan mengurangi kesadaran spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus mengingat bahwa wudhu adalah bagian dari upaya penyucian diri dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Aktivitas wudhu yang hanya dilakukan sebagai rutinitas dapat membuat seseorang merasa bosan sehingga kehilangan penghargaan terhadap nikmat penyucian yang diberikan Allah. Dalam konteks kehidupan modern, kesibukan seringkali membuat kita terburu-buru, namun tidak seharusnya mengorbankan kualitas ibadah yang sudah ditetapkan. Mengembalikan makna wudhu sebagai ibadah yang penuh simbolisme dan spiritualitas akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesadaran bahwa setiap tetes air dalam wudhu adalah rahmat yang harus disyukuri dapat membangkitkan semangat dan ketenangan jiwa.
Kebiasaan untuk merenungkan hikmah di balik setiap langkah wudhu akan meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Para ulama klasik dan kontemporer selalu mengingatkan bahwa ibadah yang tulus tidak boleh menjadi rutinitas belaka, melainkan harus diiringi dengan keikhlasan. Dalam pandangan sains modern, ritual dengan kesadaran penuh meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta menurunkan tingkat stres. Sehingga, umat Islam diharapkan untuk selalu merenungkan kembali makna dan tujuan dari setiap wudhu yang dilakukannya sebagai bentuk ibadah yang autentik. Akhirnya, menjalankan wudhu tidak hanya sebagai kewajiban mekanis, melainkan sebagai momen kesempatan untuk menyucikan jiwa dan memperkuat hubungan dengan Allah.